Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, selawat dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya. Yang terhormat, yang dimuliakan ialah Ustaz Bapak Anhar Ansori yang sebelah saya ini. Bapak merupakan tokoh membalik Muhammadiyah yang sekaligus memberi kuliah di seluruh Indonesia, terutamanya kampus-kampus Muhammadiyah di Indonesia dan juga kampus-kampus lain. Sebelah sana ialah Profesor Dr. Muhammad Chandra, juga merupakan pimpinan Muhammadiyah yang saya kasihi, yang bahagia, Ustaz Khairul Salam, Pengurusi Syuro Jamaah Tim KPIJ dan Wadah, yang saya hormati Tuan Rumah Haji Safuddin Mak Yatim, yang juga merupakan timbalan pengurusi Yayasan Takmir, yang dikasihi Profesor Dr. Muhammad Ruji Sarbidi dengan isterinya, merupakan pengurusi pengelola sekolah seri, pimpinan-pimpinan ADIN, pimpinan Wadah, pimpinan KPIJ, mahasiswa dan mahasiswi UTM, dan rakan-rakan sekalian. Ya. Kita pada malam ini bertuah kerana kita dapat bersama dengan tetamu kita, dan kita bagi ruang kepada tetamu kita ini untuk membicarakan soal dakwah dan istiqomah di dalam jalan Allah dan Rasulnya. Dengan tidak membuang masa, saya mempersilakan yang berbahagia kepada Ustaz Pak Anhar Ansori untuk memulakan majlis. Dipersilakan. Sejuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Tuan-tuan dan puan-puan yang kami hormati, wabil khusus Profesor Dr. Azmi Shah yang kami hormati, dan para pengurus ABIM, keluarga besar ABIM yang hadir pada masa ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas
kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa ayat yang terkait dengan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Semoga kebersamaan kita dalam majelis ini dapat menambah wawasan kita tentang keislaman, dapat meningkatkan ruhul Islam kita untuk bisa mengemban tugas dakwah amar ma'ruf nahi munkar ke depan secara lebih berjaya. Harapan kita demikian. Nah, pada kesempatan ini saya akan mencoba mengangkat tafsir dari surat Ali Imran ayat 104 di ujung ayat waktu saya baca tadi waktu mengimani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayat ini sebagai dalil, sebagai dasar, sebagai argumentasi, ya. Kalau ada orang bertanya kepada kita tentang apa hukumnya melaksanakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar, nah ayat ini sebagai argumentasi tentang hukum dakwah. Tapi perlu kita ingat bahwa dakwah amar ma'ruf nahi munkar ini adalah tugas pokok dari para seluruh nabi dan rasul sejak Nabi Adam sampai Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan ayat ini saya akan menyampaikan sedikit tafsirnya. Jadi wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Dan hendaklah ada kata min di sana bisa dipahami sebagai min litab'idiyah, yang berarti sebahagian, berarti kelompok, berarti kepengurusan atau organisasi. Bisa boleh juga dipahami sebagai min lil bayaniyah, yang berfungsi hanya menerangkan tentang apa? Menerangkan tentang hukum dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Nah, berdasarkan pandangan ini, maka kalau kita ditanya orang apa hukumnya berdakwah beramar ma'ruf nahi munkar, hukumnya wajib. Lalu pertanyaan selanjutnya, wajib apa? Dalam terminologi fikih, orang akan mengatakan ada istilah wajib ain dan wajib kifayah. Saya tak mau mengatakan wajib ain dan wajib kifayah, karena ini tidak tepat untuk ayat ini, ya. Karena dalam terminologi fikih, kalau ada wajib kifayah, nanti lawanannya wajib ain. Kalau sudah ada sekelompok orang atau satu organisasi bergerak dalam bidang dakwah amar ma'ruf nahi munkar, berarti yang lain tidak punya kewajiban, ya kan gitu. Karena sudah diselesaikan oleh sekelompok orang. Nah, ini tak boleh, tidak demikian. Jadi yang tepat, hukum dakwah amar ma'ruf nahi munkar itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat, setiap orang Islam, baik laki-laki maupun perempuan.
Yang kedua, wajib secara kolektif atau secara organisatoris atau secara organisasi. Nah, ini yang tepat. Jadi dua macam wajibnya. Wajib secara individu atau secara setiap muslim dan muslimat wajib. Yang kedua, wajib secara kelompok atau secara organisasi. Nanti akan kita rasakan di mana manfaat kegunaan, ya. Di saat kita berdakwah tidak bisa secara individu pribadi, kita bisa menggunakan organisasi. Nah, gitu. Lalu pertanyaannya, siapa yang kita dakwahi? Yang kita amar ma'rufi, yang kita nahi mungkari, itu siapa? Manusia. Bukan hewan, jelas. Jelas manusia. Kalau kita bicara manusia, manusia itu kan heterogen agamanya. Ada yang muslim dan ada yang non-muslim. Kalau istilah Qur'annya, amanu kafirun. Nah, jadi Islam dan kafir. Kafir itu bermacam-macam. Ada Yahudi, Nasrani, Majusi, Konghucu, Zoroaster, Hindu, Buddha. Tidak kurang dari 200 agama selain Islam yang dibuat oleh manusia, ya, termasuk yang saya sebut tadi, Hindu, Buddha, Konghucu, Zoroaster, Shinto, masuk ini agama-agama ardi, agama-agama bumi. Nah, maka objek dakwah atau sasaran dakwah kita, dakwah Islam itu muslim dan non-muslim. Nanti ada klasternya lagi, ya. Ada masyarakat awam, ada pemerintah, ada kaya, ada miskin, ada menengah. Nah, gitu. Tetapi semua sasaran dakwah itu, ya, yang paling utama, bahkan disebut afdalul jihad, seutama-utama jihad, perjuangan. Kalimatu adlin ala sultani jairin au amirin jair. Sasaran dakwah yang paling afdal, yang paling utama adalah pemerintah, penguasa, raja. Itu yang paling utama. Yang paling utama. Mengapa demikian? Kalau penguasa, raja berbuat salah, ya, karena keputusan raja, kebijakan raja, kalau tidak sesuai dengan Islam, ini akan membahayakan umat. Membahayakan umat. Makanya dalam Islam, dalam kepemimpinan Islam, raja itu paling utama, penguasa itu paling utama, didakwahi, diamar ma'rufi, dinahi mungkari. Karena yang namanya gudang rasuah itu ada di situ. Ada di situ. Tapi siapa yang berani? Nah, ini nanti kita bicarakan, ya. Baik. Jadi hukum dakwah sekali lagi wajib bagi setiap muslim dan muslimat dan wajib secara organisasi. Katakan ABIM ini organisasi dakwah. Mau tak mau, suka tak suka, tapi fakta menyatakan ini organisasi dakwah. Bergerak dalam pendidikan, pengajaran, itu bagian dari dakwah. Ya. Oke, saya lanjutkan. Yad'una ilal khair. Nah. Yad'uni dalam tinjauan bahasa Arab. Nah, ini banyak pakar-pakar bahasa Arab nih, profesor-profesor kita nih, ya. Itu fi'il mudhari. Ya. Fi'il mudhari tadullu ala zamanil hal, zamanil mustaqbal wa istimrar. Kata kerja, perbuatan mulai sekarang yang akan datang dan terus menerus. Nah, jadi kegiatan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu tak boleh berhenti, harus tetap jalan terus, kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Nah, gitu. Dakwah harus tetap berjalan, harus tetap dilaksanakan. Yad'u berdakwah kemana? Kemana kita mengajak orang?
Yad'una ilal khair, kepada al khair biasa dimaknakan, diterjemahkan kebaikan. Tapi apa tafsir dari al khair dalam ayat ini? Tak satu pun, tak seorang pun mufassir yang berbeda pendapat bahwa yang dimaksud dengan al khair adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita dakwahkan. Ya. Dari Al-Quran dan Sunnah ini teori kehidupan umat manusia dari zaman, dari masa ke masa. Quran dan Sunnah kebenarannya bersifat absolut, bukan bersifat relatif. Artinya apa? Quran dan Sunnah ini tetap bisa dijadikan sebagai kerangka dasar untuk menyelesaikan, mengatasi setiap problematika hidup manusia, apapun itu. Boleh tanya, nanti kita dialog. Ya. Karena Al-Quran dan Sunnah ini pembimbing dalam kehidupan umat manusia, hidayah, hudan. Ya. Jadi wa ya'muruna bil ma'ruf di situ kan. Yad'una ilal khair, Quran dan Sunnah. Wa ya'muruna, ini perintah. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan orang berbuat ma'ruf. Apa itu ma'ruf? Baik Hamka, ya, Quraisy, Ibnu Katsir, Al-Marabi, dan dalam kitab-kitab klasik dan pertengahan, yang dimaksud dengan al-ma'ruf adalah, kalau boleh saya buat satu redaksi ya, cipta rasa karsa manusia, ide, gagasan, keputusan manusia, kebijakan manusia. Yang sesuai dengan Quran dan Sunnah dan membawa kemaslahatan bagi kehidupan manusia dan lingkungannya. Nah, itu yang disebut dengan al-ma'ruf. Makanya ada perintah. Ini termasuk al-ma'ruf. Hasil cipta rasa karsa manusia, teknologi. Jadi pengembangan sains dan teknologi itu adalah ma'ruf. Ya. Silahkan dikembangkan, makanya ada perintah di sini. Jadi setiap muslim dan muslimat wajib mengembangkan sains dan teknologi. Kita mulai sejak awal turunnya surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu sudah ada kata Iqra, baca. Ini artinya sebagai dasar kita wajib belajar. Sasaran belajar kita, dasar belajar kita itu, ya, materi belajar kita itu Al-Quran, Sunnah, dan ayat-ayat kauniyah. Ini objek belajar. Nah, itu yang disebut dengan ma'ruf. Jadi ma'ruf itu bukan nama sahabat saya, bukan. Jadi ma'ruf itu cipta rasa karsa manusia, kebijakan manusia, keputusan manusia, ma'ruf. Termasuk mendirikan ABIN. Ini kan upaya, ini keinginan kita ya, gagasan kita, ide kita, ya kan? Mendirikan, lalu dibuat nanti aturan-aturan, mukadimah, anggaran dasarnya, ya, peraturan-peraturannya, ini semuanya termasuk ma'ruf. Dalam rangka apa? Dalam rangka upaya mendinamisir, ya, memajukan ABIN ke depan. Harus dengan organisasi yang rapi, yang kuat, yang tertib, yang bagus. Makanya semua keluarga besar ABIN ini berbahagialah. Mengapa? Karena sudah masuk dalam satu wadah gerakan Islam. Gerakan perjuangan, kan? Wa yanhauna 'anil munkar. Nah,
kata yanhauna, nahi, ya. Sebenarnya makna dasarnya menjauhkan. Biasa dimaknakan melarang. Tapi pada hakikatnya yang melarang itu menjauhkan orang dari sesuatu yang tak dibolehkan oleh agama. Ya. Jadi nahi, yanhauna, bukan nehi. Kalau nehi-nehi itu lagu India. Wa yanhauna 'anil munkar. Melarang orang atau menjauhkan orang dari perbuatan mungkar. Lalu pertanyaannya, perbuatan mungkar itu apa? Yang dimaksud dengan perbuatan mungkar adalah semua sikap, tindakan, perilaku, perbuatan yang bertentangan, yang bertolak belakang dengan Quran dan Sunnah Rasul. Itu kemungkaran. Makanya kemungkaran ini bersifat dimensional. Bisa dilihat kemungkaran dalam bidang pemerintahan, kemungkaran dalam bidang politik, kemungkaran dalam bidang ekonomi, kemungkaran dalam bidang sosial budaya. Ya. Ini banyak sekali. Bahkan kemungkaran dalam bidang pendidikan bisa terjadi. Kalau pendidikan itu tidak digagas, tidak dibangun, tidak dikonstruksi berdasarkan nilai-nilai absolut Quran dan Sunnah. Nah, selanjutnya dalam ujung ayat, ulaika. Nah, mereka itulah. Siapa mereka? Mereka yang yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Pertanyaannya, ada apa dengan mereka? Humul muflihun. Mereka itu adalah orang-orang yang mendapat keberuntungan, kebahagiaan, kejayaan, kedamaian hidup dunia dan akhirat. Nah, sekarang saya mau tanya, maaf ini saya kalau dulu lama-lama sakit. Malum sudah 62 tahun masuk. Nah, apalagi yang lebih tua dari saya. Ya. Nah, sekarang nak tanya, ya. Sekarang nak tanya. Dari uraian singkat saya tentang ayat ini, kira-kira apa yang bisa disimpulkan? Kesimpulannya apa? Mereka itulah orang-orang yang mendapat kejayaan, kebahagiaan, ya, keberuntungan. Tidak ada keterangan waktu keberuntungan kapan. Nah, karena sifatnya am, maka berlaku dunia, akhirat. Dari dunia sampai akhirat kita akan berjaya. Selamat, damai, aman, tentram. Kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita ambil? Saya nak tanya yang tadi mimpin doa. Ini tampangnya Ustaz, ini sudah Ustaz. Al-Hafiz. Ustaz Hafiz. Ya. Kira-kira gimana Ustaz Hafiz?